mungkin netizen juga banyak yang tanya pencapaian apa saja sih Pak yang progres kinerja yang sudah dilakukan di era kepemimpinan Pak Wali Kota Ngatiana dan Pak Wakil Aditya. Semenjak saya dilantik, alhamdulillah pada saat itu ada Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Nah, efisiensi inilah kesempatan kita bagaimana kita mengefisienkan anggaran-anggaran yang ada di Kota Cimahi. Kita menjadi kegiatan yang sangat krusial, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat apa tuh Pak? Nah, salah satunya mengurangi kemacetan. Kenapa? Target utamanya apa? Target pertama, kita ingin melayani masyarakat yang terbaik dengan cepat, khususnya kebutuhan dasar. Jangan sampai kesehatan kita nih nggak terurus, contoh sosial nggak terurus. Dengan itulah melayani masyarakat untuk tujuan. Meskipun di tengah keterbatasan efisiensi ini ya Pak Wali ya? Kami tetap berusaha berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di program podcast IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Kota Cimahi dan Bandung Barat. Alhamdulillah di podcast IJTI ini kami kedatangan tamu berharga atau terhormat yang punyanya Cimahi, yaitu Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini Pak, netizen sama warga nge-DM nih ke medsos kita. Min katanya tuh, apa sih pencapaian wali kota dan wakil wali kota Cimahi yang baru selama 1 tahun ini? Ya. Nah, kita sebagai media televisi punya kewajiban ya Pak ya, untuk meng-cross-check kebenaran itu gitu kan. Ya. Tapi sebelum bertanya-tanya langsung ke yang punyanya Cimahi, kita ada tayangan video ya Pak ya, kegiatan Bapak selama beberapa waktu terakhir di Kota Cimahi. Bisa lihat Pak tayangannya Pak? Pemerintah Kota Cimahi mencetak sejarah baru dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas dengan menyelesaikan pembentukan koperasi merah putih di seluruh kelurahan di wilayahnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga meminta Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor MBG untuk segera melakukan evaluasi agar kasus keracunan MBG tidak terulang. Ratusan pelajar tingkat SMP di Kota Cimahi menjalani pendidikan kedisiplinan di Pusdikjas Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka dititipkan di barak militer selama 3 hari agar terbentuk karakter disiplin dan mengurangi kecanduan gawai. Sabtu 21 Juni 2025, Kota Cimahi berulang tahun ke-24. Untuk memperingatinya, pemerintah Kota Cimahi menggelar upacara dan dilanjutkan dengan rapat paripurna di gedung DPRD Kota Cimahi yang dihadiri oleh anggota Dewan dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Mewakili sekolahnya mengikuti kedisiplinan karakter bangsa. Selain siswa berprestasi, siswa kurang disiplin dan kurang pembinaan masuk dalam kategori pelatihan kedisiplinan. Bukannya bukan pada kami ya, karena kami sebagai penerima. Tapi dari orang tua gitu Pak, dari beberapa daerah yang dikunjungi gitu Pak, sejauh ini terkait MBG Pak. Mungkin teman-teman media lebih tahu. Kegiatan ulang tahun yang tadi malam kemudian dan hari ini diakhiri dengan olahraga yaitu lari maraton 3 km 5 km. Nanti tetap kita laksanakan bertahap ya, tetapi pembangunan yang sifatnya kebutuhan masyarakat tetap kita lakukan. Itu kan program Presiden Astacita yang harus dilaksanakan, program prioritas untuk makan gratis terhadap anak-anak kita semuanya. Alhamdulillah dalam hal ini Kadinkes langsung turun tangan dan mengumpulkan semuanya yang belum memiliki dan akan berikan pelatihan-pelatihan, kemudian pelaksanaannya 2 minggu bisa selesai. Hari ini Kota Cimahi telah meluncing inovasi yang digagas oleh Diskominfo Kota Cimahi, yaitu dalam bentuk WA Mantap. Sehingga WA Mantap ini adalah untuk bagaimana disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga nanti semua kegiatan-kegiatan atau keluhan-keluhan masyarakat atau temuan-temuan masyarakat bisa disampaikan melalui WA Mantap. Nah itu Pak, bagian kecil
media bisa menjawab pertanyaan dari netizen. Apa sih pencapaian atau kegiatan selama ini mau hampir 1 tahun tuh? Ini salah satunya ini apa ya? Yang tayang di media televisi beberapa. Nah, untuk lebih lengkapnya kita tanya langsung nih ke yang punya Cimahi. Pak, ini kan Bapak sudah hampir mau 1 tahun ya Pak ya? 8 bulan. Sudah 8 bulan ya Pak ya? Ya. Ini netizen juga banyak yang tanya pencapaian apa saja sih Pak yang progres kinerja yang sudah dilakukan di era kepemimpinan Pak Wali Kota Ngatiana dan Pak Wakil Aditya. Ya. Bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Kota Cimahi, terima kasih bahwa hari ini kita melaksanakan yaitu acara talkshow ya, podcast di ya. IJTI. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan para masyarakat, tadi pertanyaannya bagaimana sih selama 8 bulan sudah apa yang dikerjakan? Betul. Progresnya nih. Progresnya apa kan gitu ya. Alhamdulillah kita awali terlebih dahulu bahwa semenjak saya dilantik, alhamdulillah pada saat itu ada Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Nah, efisiensi inilah kesempatan kita bagaimana kita mengefisienkan anggaran-anggaran yang ada di Kota Cimahi. Apa yang kita kerjakan, akhirnya bisa kita olah, kita putar, yang kurang bermanfaat kita efisiensikan, kemudian untuk membangun program Kota Cimahi. Alhamdulillah dengan adanya itu bisa kita geser-geser, hasil koordinasi saya dengan Wakil Wali Kota Cimahi Aditya, alhamdulillah sebaiknya begini. Nah, akhirnya terjadilah selama 8 bulan kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik khususnya ya. Yang fisik contoh, kita menjadi kegiatan yang sangat krusial, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat apa tuh Pak? Nah, salah satunya mengurangi kemacetan. Nah, mengurangi kemacetan ini itu masalah yang selalu kita lakukanlah. Ini salah satu contoh di Bundaran Jati atau Cianjuang ya Pak. Aduh, sambil merinding tuh Pak. Nah, disitulah kita dengan anggaran yang efisiensi tadi ternyata bisa kita lakukan di situ. Yang penting mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat dan betul-betul kita lakukan secara aturan. Alhamdulillah sekarang sudah mengurai walaupun belum selesai 100%. Mudah-mudahan sampai akhir tahun tamannya pun terbangun sehingga selesai secara keseluruhan. Itu satu untuk kegiatan fisik yang ada mengurangi kemacetan. Itu kan terasa manfaatnya Pak. Yang biasanya di bundaran itu suka macet tuh, apalagi jam-jam kerja dan sekarang dirasakan tidak macet ya Pak ya? Betul, lancar banget sekarang. Lancar banget ya Pak ya? Iya, betul. Terus selain itu apalagi Pak? Yang kedua, kebutuhan dasar masyarakat salah satunya di bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Kita dalam 8 bulan ini sudah membangun satu, yaitu laboratorium kesehatan masyarakat. Yang kita pusatkan bangunannya adalah di daerah Jalan Sukimun, di Kelurahan Baros. Cimahi Selatan. Cimahi Tengah. Oh, Cimahi Tengah. Nah, di sana nanti kita punya laboratorium kesehatan yang mana apabila masyarakat ingin membutuhkan pengecekan tentang darah atau yang lainnya, laboratorium lah bisa kita lebih mudah dan itu milik kita sendiri. Milik kita sendiri. Iya, bukan Pemprov atau apa. Jadi milik kita sendiri kan melayani masyarakat itu dengan mudah. Silahkan masyarakat, kita lab. Jadi nggak perlu jauh-jauh, langsung. Jauh-jauh. Dan ini milik pemerintah, berarti kan rakyat juga yang menggunakan. Merasakan ya Pak. Nah, di situ. Yang kedua, saya melihat. Yang ketiga sekarang Pak. Yang ketiga. Masih kesehatan. Di Ciberem saya lihat karena Ciberem itu penduduknya kan padat. Betul. Pelayanan kesehatan puskesmas di sana sangat kurang representatif. Kita bangun di RW 11 Kelurahan Ciberem. Di sana kita bangun adalah puskesmas 2 tingkat. Yang mana nanti di situ bisa melayani masyarakat. Berapa banyak tuh Pak? Ciberem ini kan lebih padat ya. Lebih padat, betul. Nah, akhirnya nanti representatif, tempat parkir ada, pelayanan ada, tidak kecil kurang representatif. Akhirnya kita bangun, mudah-mudahan sebulan 2 bulan ini selesai. Itu puskesmas yang ada di Kelurahan Ciberem. Yang keempat, kita melaksanakan bahwa kesehatan lagi. Nah, selama ini masyarakat Kota Cimahi ini kan melaksanakan donor darah yang rutin. Nah, rutin ini kenapa pada saat kita membutuhkan darah masyarakat yang sedang sakit, kadang kita harus lari ke Bandung. Padahal donor darahnya Cimahi. Nah, jauh-jauh ya Pak? Jauh-jauh. Nah,
Akhirnya punya kita ide, ayo Pak Wakil, kita buat UPTDRS, yaitu unit pengelolaan terpadu donor darah di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, kita sedang bangun salah satu bangunan di depan rumah sakit itu. Disitulah nanti tempat pengolahan. Jadi darah tidak perlu mencari ke Bandung, melayani sakit. Jadi kalau misalnya masyarakat kehabisan atau membutuhkan darah, ada di situ? Iya, lebih cepat untuk menyelamatkan nyawa bagi mereka yang membutuhkan darah. Ya nggak perlu harus lari ke kota. Iya, larilah di Cimahi sudah ada. Mudah-mudahan akhir tahun ini juga selesai pembangunannya. Ini mudah-mudahan jelas untuk masyarakat kepentingan. Berarti itu mempermudah di bidang kesehatan ya Pak ya? Kesehatan, kebutuhan dasar kan kesehatan. Nah, untuk di pendidikan Pak, karena kan dasar biasanya masyarakat itu melihatnya dari pendidikan, sektor pendidikan, kesehatan, sosial. Nah, kalau sosial, kita di RW 15 Cipageran, kita membangun adalah sebuah rumah singgah. Kita bangun adalah 2 tingkat. Yang mana nanti itu adalah kepentingannya atau kebutuhannya, keperluannya itu khususnya untuk masyarakat yang mungkin sudah sepuh, mungkin warisnya atau tidak sempat memfasilitasi dan sebagainya tidak terurus. Nah, bisa dititipkan di rumah singgah. Untuk khusus orang-orang yang sepuh, jompo dan sebagainya itu bisa dititipkan. Nah, kita juga rumah singgah ini bisa juga mungkin orang-orang yang tidak punya penduduk, mungkin tidak punya alamat, saya harus di mana dan sebagainya. Difasilitasi kita rencana. Nah, ini menarik Pak Wali. Kenapa membuat rumah singgah Pak Wali? Ya, kita masalahnya kita Cimahi ini kan penduduknya sangat padat. Kadang-kadang putra-putrinya, ini yang masih punya anak ya. Anaknya sibuk kerjanya di luar. Orang tua tidak terurus, tidak terawat. Akhirnya bisalah titipkan di sana, dirawat oleh pemerintah nanti. Jangka waktu sekian dan nanti anak-anaknya sudah bisa mengurus, ya kembali. Jadi kebermanfaatannya tidak banyak masyarakat yang tidak terurus di jalanan ya Pak. Tapi ada tempatnya. Ada tempat kita wadai. Itu salah satu termasuk khususnya orang-orang lansia yang tidak terus. Betul. Biar mereka ditampung, nanti bahagia, senang, kita urusi, kita lengkapi dan sebagainya. Semua terpenuhi Pak kebutuhannya di rumah singgah itu? Iya, nanti rencana seperti itu. Jadi mudah-mudahan akhir tahun juga selesai. Jadi sudah bisa dilaksanakan? Sudah bisa dilaksanakan. Nanti tahun depan, tahun 2026 ini semua ready. Ya, salah satunya itu tadi 5 kegiatan yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat. Itu 8 bulan kita lakukan. 8 bulan. Mudah-mudahan tahun depan kita akan membangun yang lain. Ini kan masih sisa 4 tahun lebih lagi Pak. Oh iya. Tapi kenapa terlalu kenceng nih lari Pak Wali ini 8 bulan sudah ada kelihatan nih bukti nyatanya. Kenapa? Target utamanya apa? Target pertama kita ingin melayani masyarakat yang terbaik dengan cepat. Khususnya kebutuhan dasar. Jangan sampai kesehatan kita nih nggak terurus. Contoh sosial nggak terurus, dengan itulah melayani masyarakat. Yang kedua juga pendidikan ya, merupakan kebutuhan dasar juga. Kita perbaiki sekolah-sekolah yang ada, kamar mandinya sudah kita mulai bekerja. Kemudian nanti rencana kita akan membangun sekolah juga. Ya, kebutuhan Cimahi khususnya SMP masih kurang, sehingga kita akan membangun di tahun 2026. Kita sudah buat perencanaannya dan pelaksanaan tahun di 26. Meskipun di tengah keterbatasan efisiensi ini ya Pak Wali ya? Kami tetap berusaha berdiri. Yang penting anggaran itu digunakan dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat untuk masyarakat, ya. Dan ada outcome-nya untuk masyarakat. Jangan habis istilahnya anggaran nggak karu-karuan tapi nggak ada bentuk. Tapi itulah untuk memberikan kepada masyarakat untuk anak cucu kita nanti. Dioptimalkan ya Pak Wali. Ya. Nah kan tadi kalau secara fisik kan sudah ada terbentuk ya Pak Wali ya, dari bundaran, dari kesehatan gitu kan sudah ada. Nah kan ini sekarang kan masyarakat tuh kan melek digital nih. Ini kemarin juga sempat launching juga WA Mantap nih. Bagaimana nih digitalisasi dari pemerintah Kota Cimahi untuk mempermudah layanan kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Mengenai WA Mantap, memang sudah dibuat ya portalnya WA Mantap oleh Diskominfo. Betul. Di mana Diskominfo ini ada beberapa portal juga ya tentang pelayanan digitalisasi.
baik itu melalui 119, kemudian WA mantap, yang ini nanti menerima mungkin aduan, keluhan masyarakat, syarat, ini ditampung semua. Dan kita ada kantornya, tempat pelayanan 1x24 jam. Kita sudah ada di pemerintah Kota Cimahi, di kewenangan Diskominfo, dan ini melayani masyarakat. Antusiasnya alhamdulillah, bahwa setelah itu sudah banyak kita launching, banyak yang mengadukan, dan akhirnya kita berikan jalan keluar yang terbaik. Langsung dieksekusi atau gimana? Eksekusi. Kalau yang ini harus perlu proses, tetapi tetap kalau yang bisa segera langsung, contoh penanganan sampah, ada di sana, bla bla bla, udah langsung bekerja. Kan gitu. Itu salah satu pelayanan yang kita lakukan dan kita berikan. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa terbantu oleh kita. Nah, kan itu tadi digitalisasi, berarti kan nambah lagi beban pekerjaan nih buat ASN, khususnya Pemkot Cimahi. Nah, gimana nih menanggapi itu kinerja aparatur ASN Cimahi sendiri? Apakah menerima, atau dia semangat, atau malah ngeluh, atau gimana nih? Ya alhamdulillah, saya yakin berkat saya kerjasama dengan wakil wali kota saya yang mana wakil saya ini anak muda, Mas Adit anak muda, pemikirannya masih jernih, kemudian kinerjanya bagus, kemudian nilai-nilainya bagus, menguasai terhadap kepemerintahan juga, termasuk infrastruktur dan sebagainya. Inilah partner yang kita gunakan, kita pakai. Ayo kita bersama-sama bangun Kota Cimahi, tetapi di dalam rumah kita sendiri, yaitu ASN. Alhamdulillah ASN kinerjanya selama kita kepemimpinannya semua, masyarakatnya juga, khususnya ASN itu patuh sekali. Patuh ya Pak ya? Patuh dan pinter-pinter PNS Kota Cimahi ini. Sehingga kita tinggal bagaimana kita sebagai leadernya. Kalau kita pengemudinya, nakodanya begini-begini. Selama kita memberikan yang terbaik, ya insya Allah ASN juga terbaik. Jadi berkesinambungan untuk percepatan ya Pak ya? Iya, mereka semangat semua dengan pengarahan yang jelas, sasaran yang jelas, tugas yang jelas. Alhamdulillah semua bisa melaksanakan. Jadi jika tadi misalnya yang bagus-bagusnya Pak Wali, nah pasti kan ada kendala Pak Wali. Misalnya kayak tadi bundaran itu sudah dijabat berapa wali kota, tapi diselesaikan secara singkat dan dirasakan oleh masyarakat tidak macet lagi. Kelihatan ya Pak ya? Nah, kendalanya apa sih Pak? Selama ini kan yang lihat-lihat dari luar mah kan bagus, gampang. Padahal kan ada kesulitan tersendiri nih. Ya, kendala-kendala kadang-kadang. Tapi makanya dengan teknis tersebut kita harus punya strategi. Strategi. Strateginya kenapa? Agar tidak menjadikan ini kendala di masyarakat, tentunya komunikasi, konsultasi pertama. Jangan mentang-mentang kita akan membangun, masyarakat tidak tahu. Pemerintah bangun, tetap aja etika. Komunikasi sosial tetap kita jalankan, ya. Baik ke masyarakat, saya akan bangun begini, gimana masyarakat menerima aja, lakukan. Merinding Pak Wali. Berarti ada pendekatan langsung ke masyarakat. Iya. Kita membangun belum tentu keterima masyarakat. Tapi kalau dengan komunikasi yang baik, alhamdulillah masyarakat setuju. Bisa laksanakan, boleh. Nah, seperti itu kita lakukan, mulai dari tahap perencanaannya, pelaksanaan. Dilibatkan langsung. Selibatkan. Nah, di situ pengawasan alhamdulillah, karena untuk kepentingan umum masyarakat sangat menyetujui. Ya, itu salah satunya. Dan kendala-kendala itu semuanya bisa ditempuh asal kita ada koordinasi komunikasi yang baik. Nah, untuk Pak Wakil sendiri kan ini punten Pak Wali kan era di atas milenial ya kalau saya bilang. Kalau Pak Wakil ini milenial juga. Nih, kan ini progres percepatannya 8 bulan ini menghasilkan beberapa langkah nyata ya Pak ya? Pembagian tugasnya seperti apa nih Pak sampai bisa cepat gini? Ya, kita sudah tanamkan dengan wakil wali kota bahwa kita adalah partner. Tidak ada istilahnya kamu wakil, saya wali kota. Kerjaan pemerintah Kota Cimahi adalah kerjaan kita bersama. Kalau saya berhalangan hadir, wakil harus masuk. Wakil masuk? Iya, jadi saling mengisi. Kalau Pak Wakil sedang kegiatan, saya yang masuk. Membuat perencanaan, wakil buatkan perencanaan saya, clue-nya. Ya, clue-nya saya berikan. Ini jukcan saya, petunjuk perencanaan saya seperti ini. Bla 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 bla. Garap. Akhirnya wakil membuat perencanaan beserta OPD ya, seperti ini, bla bla bla. Setelah itu laporkan, koreksi sama kita. Nah, baru ketemulah nanti keputusan.
Jadi kita selalu melibatkan wakil karena janganlah wakil ini tidak diberikan, tidak diefektifkan. Karena apalagi potensi kan. Potensi, betul. Selama itu mengikuti aturan dan tidak keluar dari aturan, ayo kita bersama-sama. Disitulah kerjasama yang baik. Gitu. Jadi berkesinambungan ya Pak Wali ya. Betul. Ini kan masyarakat sekarang ini dengan munculnya medsos, digitalisasi tidak terbendung, ini kan lebih aktif, lebih kritis. Nah, masyarakat meminta akuntabilitas serta transparansi. Nih, menyikapi seperti itu dari Pemkot Cimahi seperti apa? Ya, kita dari dulu juga memang suatu keberhasilan di dalam semuanya tidak menjadikan beban bagi kita semuanya, dan kita tanamkan terus terang aja kepada seluruh ASN bahwa kita perlu adanya transparansi. Transparansi di bidang apapun ya, termasuk bidang anggaran, di bidang kerjaan dan sebagainya, transparansi. Kemudian kalau untuk kepentingan masyarakat, dan itu transparansi. Ini loh kita akan membangun dengan angka sekian. Ini loh, saya saling cross check, saling kontrol. Asal transparansinya enak, baik dan benar, ASN mau nerima, masyarakat mau nerima. Termasuk kami juga melihat kalau misalnya setiap pembangunan suka ada spanduk, renovasi ini, terus proyek ini, itu bagian dari kita. Ya, jangan sampai nanti kita akan membangun sekian, biayanya berapa dan sebagainya, cek. Jadi masyarakat juga ikut serta mengawasi. Kalau kurang-kurang bagus, tegur. Seperti saya, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek, saya ini kadang-kadang turun lapangan. Iya, betul. Saya sampaikan Pak Wakil juga, ayo kita turun lapangan, cek lapangan pekerjaan. Tidak sesuai spek, ulangi. Suruh ulangi kan gitu ya. Itu salah satu sistem kontrol bagi kita agar kualitas dari pekerjaan itu maksimal. Jadi langsung dimonitoring sama Pak Walinya. Iya, wali kota, wakil wali kota turun tangan. Nah, kan Pak Wali beralih ke pertanyaan lain nih. Ketika memang Cimahi itu anak mudanya itu kan kreatif-kreatif. Betul. Termasuk juga kita ada Teknopark ya Pak Wali ya. Nah, dari langkah dari pemerintah Kota Cimahi untuk mendukung kreativitas pemuda Cimahi seperti apa Pak Wali? Ditambah dengan adanya secara UMKM, ekonomi, seperti apa Pak Wali? Jadi gini, memang sekarang zaman teknologi ya, anak-anak muda ini kan menguasai tentang teknologi. Betul. Beda dengan yang sudah sepuh-sepuh, yang tua-tua ini kadang-kadang ketinggalan dengan teknologi. Betul. Nah, saya punya wakil anak muda. Betul. Itulah menguasai teknologi. Oke. Nah, bagi tugas juga. Anak-anak muda, wakil tangani kan gitu. Betul. Nah, kita punya konsep, Pak Wakil, saya punya konsep. Ini anak-anak muda tidak harus menjadi pegawai negeri. Tidak harus menjadi TNI, tidak harus menjadi guru, PNS, Polri, banyak gitu ya. PNS dan sebagainya. Yang penting bisa menghasilkan zaman teknologi, ajarin teknologi. Kita punya Teknopark, tempat kawah candera di mukanya anak-anak muda. Teknologi dilatih, nanti ada pelatihnya di sana. Akhirnya nanti di bidang mungkin animasinya, termasuk UMKM-nya, bagaimana pengepakannya, packingnya dan sebagainya dibuatlah di sana. Setelah itu ada nilai ekonomi semuanya, baru bisa dipindahkan ke BITC. BITC di sana sudah mulai perorangan ini berbisnis. Betul. Contoh membuat itu tadi. Wah, membuat packing UMKM itu seperti ini, nanti dijualkan. Terus film kartun, Pak. Film kartun jumbo. Betul, skala nasional dan internasional. Dari kita juga. Iya. Nah, disitulah anak-anak muda berkreasi. Berikan kesempatan, berikan tempat, berikan ruang agar anak-anak muda bisa berkreasi, baik UMKM, teknologi dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu adalah dorongan kita kepada anak-anak muda. Bagaimana anak muda yang mau bekerja? Memang Cimahi ini kan masih banyak pengangguran. Betul. Ya. Di Snaker anggaran disiapkan. Langsung instruksi dari Pak Wali. Anggaran siapkan, adakan pendidikan dan latihan. Betul. Nah, bagaimana caranya? Komunikasi dengan perusahaan. Perusahaan butuh tenaga kerja yang kira-kira mau dibutuhkan alokasi berapa, Disnaker mencari. Termasuk kan di sini banyak kawasan industri, Pak. Iya, makanya komunikasi dengan industri. Butuh berapa industri ini? Nah, setelah gitu baru ambil rekrutmen. Anak-anak muda dididik, dilatih salah satu tempat diklat ya. Kita titipkan di sana, kita biayai sampai selesai bersertifikat. Baru kita arahkan ke perusahaan. Kita bekerja di sana. Itu konsepnya dari Pak Wali? Ya.
Pak Wali sampai berpikir seperti itu? Iya. Oke. Jadi mengurangi pengangguran. Oke. Selama anak-anak muda belum dapat kerjaan, kalau mau di industri, ya itu seperti itu. Jadi kalau dibilang ini banyak pikiran Pak Wali itu ya? Wah, ya haruslah ya kita Harus ya. harus Karena pemimpin ya. concern bagaimana masyarakat kita pelan-pelan, tidak 100% ujuk-ujuk, bertahap, bertingkat, berlanjut kan gitu ya. Karena kan memang tadi juga banyak pengangguran ya Pak. Ya. Tidak hanya di Cimahi, di setiap daerah juga ada. Ada, ya. Kan sekarang beralih ke UMKM Pak. Ya. Di UMKM ini kemarin kami lihat juga ada penataan di alun-alun Pak. Ya. Untuk UMKM yang sudah berhasil dilakukan oleh Pak Wali. Betul. Seperti apa Pak penataannya? Nah, penataan UMKM yang ada di alun-alun, memang kadang-kadang pedagang ini kan butuh tempat yang ramai ya. Betul. Silakan untuk berupaya mencari keuntungan. Karena itu adalah kebutuhan hidup bagi masyarakat. Betul. Cuma tentunya kita juga harus patuh dan taat kalau diatur demi kerapihan. Kerapihan. Demi keindahan, estetika. Estetika, karena betul. itu alun-alun. Betul. Ya harus mau, bukannya kita melarang, tidak. Betul. Ditata, diatur sehingga semuanya juga dapat berjualan, Oke. menjalankan UMKM-nya, Betul. tetapi kerapihan ditata, kebersihan ditata. Jangan sembarang semrawut kan gitu ya. Semuanya boleh masyarakat itu, sehingga kita menata saja. Itu berkat harus kita kerjasamakan. Nah, Pak Wali, jika tadi beberapa program yang sudah disampaikan oleh Pak Wali dan sudah terrealisasi, ini kan masih ada ya permasalahan. Ya. Nih salah satunya kayak banjir. Nah, apa Ya. sih Pak Wali upaya yang dilakukan dari Wali Kota Cimahi, termasuk penuntasan sampah karena kan tonasenya juga Ya. berkurang ya di Ya. Sarimukti. Baik, terima kasih. Kalau masalah banjir memang sudah dalam pemikiran kita, dan kemarin kita sudah rapat. Oke. Sudah rapat melibatkan BBWS, kita undang termasuk dengan provinsi. Bagaimana kita mengatasi banjir? Karena titik banjir sekarang itu ada salah satunya di Cilember, Cigugur, Melong, nah, kemudian juga sering di Cibabat. Tapi kalau mulai banjir dari Cilencang itu namanya. Nah, kalau yang dari Pasir Kaliki, Cilember, Cigugur itu satu jalur ya. Ya, satu jalur. Nah, bagaimana mengurangi banjir? Kita sudah salah satunya membebaskan lahan yang ada di Cigugur. Oke. Memang sebab dulu waktu saya jabat dulu, itu sudah pembebasan. Cuma tinggal bagaimana itu kalau kita lebarkan sungai, kita harus selesai di hilirnya. Hilir, ya. betul. Nah, di melongnya. Betul. Nah, kemarin juga sudah MOU kerjasama antara Kabupaten Bandung. Karena itu kan wilayahnya perbatasan. Perbatasan. Ya? Betul. Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, bagaimana mengatasi? Kemarin ada petunjuk dari Bapak Gubernur. Betul. Bahwa pembebasan lahan yang ada di Marga Asih adalah menjadi tanggung jawab Bupati Bandung. Bupati Bandung. Iya. Okay. Pembebasan lahan untuk banjir di Melong adalah tanggung jawab Cimahi. pemerintah daerah Cimahi. Cimahi. Nah, itu jelas kalau sudah Jelas. perintah, berarti kita menyiapkan, mudah-mudahan Betul. Pak Bupati dengan Cimahi sinkron Nah. untuk membebaskan lahan. Nah, itu mulai kapan ya realisasinya? Nah, ini pembebasan lahan berarti kan kita harus persiapkan. Jangan sampai nanti juga menyalahi aturan, tidak ada di RPJMD kita mengadakan sesuatu salah juga. Salah, betul. Harus persetujuan dewan juga. Nah, ini mudah-mudahan nanti tahun depan bisa membebaskan lahan ini ya. Jadi sehingga nanti bisa segera dimulai untuk masalah banjir Melong. Kolam retensi sudah kami panggil kemarin koordinasi rapat koordinasi dengan BBWS karena kemarin keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan di tahun 2026 kolam retensi yang ada di Pasir Kaliki dibangun secara permanen. Itu sudah clear dan komunikasi, mudah-mudahan itu bisa diturunkan dari BBWS. Selanjutnya saluran sampai ke Cilember, Cilember, Cigugur dan Melong. Sudah diperbaiki ya, Pak? Untuk Cigugurnya sih tinggal bongkar sebenarnya. Oh, yang Cibabat? Ya. Cibabat. Nah, kalau Cibabat itu memang jalannya adalah jalan nasional. Nah, kita juga akan upaya bagaimana ini kenapa kurang dalam kayak. Nah, ini sedang kita rencanakan untuk walaupun itu jalan nasional, tentunya harus izin nasional juga. Untuk pekerjaan tidak boleh kita melanggar aturan juga. Itu salah satunya sebuah perjalanan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk Cilember tadi Pak belum bisa. Nah, Cilember dengan adanya kolam retensi nanti sudah diperbaiki. Insya Allah air akan tertampung di sana. Melong dulu dibebaskan, kalau sudah sampai ke sana bongkar Cigugur sehingga tidak terjadi
banjir yang lebih besar di Menong. Berarti permasalahannya sudah di tangan ya Pak ya? Sebenarnya sudah di dalam pemikiran. Tinggal waktu pelaksanaan karena melalui ini dengan wilayah perbatasan. Betul. Harus seimbang kan gitu. Seimbang betul. Ya. Karena kan harus butuh juga komunikasi ya Pak dengan pemimpin daerah lainnya. Iya, kita harus kerjasamakan gitu ya. Pak, ini dari tadi saya semangat. Yang sampah tadi belum? Ya, tahan dulu kan kata saya juga. Ini dari TNI harus kerja kencang atau gimana gitu kan Pak? Izin Pak, punten. Ya, itulah ya kalau saya prinsipnya karena jiwa saya ini jiwa militer. Nah, itu oke. Jiwa militer itu ingin kerja cepat, kerja keras, tuntas, kerja tempat, dan kerja tuntas. Betul. Yang penting hatinya ikhlas. Itu. Alhamdulillah. Tapi Pak, stop dulu, santai dulu. Ya. Kita jeda dulu. Di segmen kedua kita lanjut lagi ya Pak. Ya. Dengan tentunya pertanyaan yang lebih tajam, menukik dari IJTI. Ya. Terima kasih Pak. Mangga. Terima kasih. Pak, diminum dulu.